Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi sekarang adalah materi teknik pengoversan tingkat 3. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang proses pengoversan roda gigi payung atau spiral bevel gear. Oke, jadi teknik pengoversan kali ini adalah tentang pengoversan roda gigi payung. Kemudian 3 langkah proses pembuatan roda gigi payung. Yang pertama adalah proses pemotongan logam, kemudian proses pembentukan benda kerja menjadi gear blank, kemudian pembentukan roda gigi payung pada gear blank. Nah, proses pemotongan benda kerja pertama adalah proses pemotongan benda kerja, proses awal dalam persiapan benda kerja. Jadi sebelum melaksanakan pembentukan adalah persiapan bahan, itu adalah memotong benda kerja. Ya, pemotongan benda kerja harus disesuaikan dengan panjang dan lebar atau dimensi yang akan kita potong. Oke, pemotongan benda kerja masih relatif mudah, yaitu adalah dengan mesin gergaji. Ya, yang ada di bengkel mungkin ada mesin gergaji hacksaw, kemudian ada mesin gergaji bandsaw, kemudian ada mesin gergaji atau yang sebutnya mesin grinder potong. Ini alat-alat yang sering kita gunakan di perbengkelan. Proses pembentukan benda kerja menjadi gear blank. Nah, ini adalah gear blank. Ya, nah, oke, ini adalah gear blank. Oke. Jadi gear blank itu adalah benda kerja yang menyerupai roda gigi payung akan tetapi masih belum mempunyai gigi. Nah, pembentukan gear blank ada 2 cara pembentukan benda kerja menjadi gear blank. Yang pertama adalah pembentukan dengan cara penempaan logam, kemudian pembentukan dengan cara pembubutan. Nah, yang pertama adalah pembentukan gear blank dengan cara penempaan logam. Pembentukan gear blank dengan cara penempaan logam pada dasarnya dilaksanakan pada skala industri dan dalam skala yang besar karena proses ini sekali penempaan itu menghasilkan gear blank yang sangat banyak. Nah, biasanya gear blank dalam skala banyak ini dengan sistem tempat panas atau hot forging. Ya. Nah, pada proses pembentukan gear blank dengan proses hot forging, benda kerja haruslah dipanaskan mencapai suhu 1100 sampai dengan 1200 derajat. Sedangkan suhu tempat tembaga atau paduannya mencapai suhu 750 sampai dengan 925 derajat. Nah, ini adalah suhu yang benda kerja atau logam mencapai hampir titik lebur, yaitu adalah 1100 sampai 1250 derajat, maka dalam suhu tersebut logam bisa dibentuk. Ya, untuk menghasilkan bentuk gear blank yang diinginkan, penempaan dilaksanakan dengan menggunakan cetakan. Jadi benda kerja itu dipanaskan kemudian dicetak. Nah, cetakan ini menggunakan sistem cetakan tertutup. Nah, gear blank yang dibuat dengan proses penempaan masih membutuhkan proses permesinan atau finishing permukaan. Nah, ini adalah gear blank hasil dari hot forging. Jadi permukaannya masih kasar, dimensinya juga masih belum presisi, tidak presisi ya. Maka untuk menghaluskan permukaan benda kerja dari benda kerja tersebut, ini harus menggunakan teknik permesinan, yaitu menggunakan mesin bubut diratakan, kemudian dimensinya pun diratakan. Kemudian pembentukan gear blank dengan cara pembubutan. Ya, proses pembuatan gear blank dengan cara pembubutan umumnya dilaksanakan hanya untuk proses pembuatan dalam skala kecil karena dibentuknya hanya satu-satu. Beda dengan forging. Forging itu di satu cetakan jadinya banyak. Kalau menggunakan sistem pembubutan itu satu mesin satu buah. Ya, jadi skala kecil. Proses pembentukan benda kerja menjadi gear blank dan menggunakan proses pembubutan dapat menghasilkan gear blank dengan ukuran yang presisi karena ukurannya hampir mendekati yang kita inginkan. Akan tetapi waktu pengerjaannya akan cenderung lebih lama dibanding dengan proses pembentukan gear blank dengan cara penempaan yang tadi menggunakan hot forging. Benda kerja awal sebelum dibuat pada umumnya berbentuk poros pejal. Nah, ini adalah hasil gear blank yang dibuat dengan menggunakan proses pembubutan. Nah, ini adalah gear blank hasil pembuatan. Permukaannya lebih halus, dimensinya pun juga mendekati yang akan kita buat. Kemudian proses pembentukan gigi gear pada gear blank roda gigi payung, itu proses pembentukan gigi gear pada gear blank dilakukan dengan menggunakan mesin freeze. Proses pembentukan gigi gear pada gear blank roda gigi payung harus dilaksanakan melalui beberapa proses. Yang pertama adalah proses pemagangan benda kerja, kemudian proses penyetingan kepala pembagi, kemudian penyetingan alat potongnya, selanjutnya adalah penyayatan gigi gear. Jadi 4 tahapan ini yang akan kita proses, yang kita laksanakan untuk membuat roda gigi payung. Oke, yang pertama adalah proses pemagangan benda kerja, yaitu proses pemagangan benda kerja berupa gear blank roda gigi payung akan dibentuk. Gigi gearnya dikerjakan dengan peralatan pemegang benda kerja berupa kepala pembagi universal. Nah, ini adalah kepala pembagi universal. Ya, udah pernah lihat ya. Kemudian kepala pembagi digunakan karena dapat diatur sudut kemiringan spindlenya. Pemegang dapat dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu secara langsung dengan bentuk mandrel. Pemegang benda kerja secara langsung pada umumnya dilaksanakan dengan pada benda kerja yang mempunyai pangkal yang panjang dan besar diameter tidak boleh melebihi kapasitas yang dapat dipegang oleh cap kepala pembagi. Ini adalah kepala pembaginya.
Nah, ini memegang dengan menggunakan bentuk mandrel. Nah, ini adalah mandrel. Mana? Oke, ini adalah mandrelnya. Nah, ini adalah benda kerja atau gear blank. Ya, ini adalah mandrelnya. Kemudian pada umumnya dilaksanakan pada benda kerja yang tidak memiliki pangkal yang dapat dipegang oleh cak kepala pembagi, akan tetapi memiliki lubang di bagian tengahnya. Nah, ini alat bantu untuk untuk pembuatan roda gigi, yaitu adalah mandrel. Kemudian pemegang dengan menggunakan bentuk mandrel. Nah, ini ya, ini adalah mandrelnya panjang, ini adalah modulnya, ya, pisau fris giginya, ya, modulnya. Nah, ini adalah roda gigi yang akan kita bentuk, dicekam dengan menggunakan kepala pembagi. Benda kerja dengan pegangan. Nah, ini ada pegangannya. Nah, di bawah ini, nah ini nanti ini akan dibuang, ya. Nah, karena ini akan cacat dari hasil pegangan cekamnya atau cekam dari kepala pembaginya, ini akan rusak, kemudian nanti dipotong. Jadi hasilnya adalah roda gigi payung yang atasnya. Nah, ini adalah gear blank dengan benda kerja dengan ada pemegangnya. Kemudian proses penyetingan kepala pembagi. Dalam proses penyetingan kepala pembagi, pada proses pembentukan roda gigi, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu adalah proses penyetingan sudut kemiringan, proses spindle, dan penentuan putaran engkol kepala pembagi. Ya. Nah, proses penyetingan kepala pembagi, dalam proses penyetingan kepala pembagi, pembentukan roda gigi, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu adalah proses penyetingan sudut kemiringan poros spindle dan penentuan putaran engkol kepala pembagi. Proses penyetingan sudut kemiringan proses spindle disetting sesuai kemiringan sudut gigi gear yang telah ditentukan melalui perhitungan parameter pembuatan roda gigi. Jadi dihitung dulu. Proses pemiringan diawali dengan pengunduran baut pengunci posisi spindle, dilanjutkan dengan kemiringan poros spindle kepala pembagi sesuai dengan roda gigi payung yang akan dibuat. Besar kemiringan diukur melalui dial atau skala yang terdapat di samping kepala pembagi. Nah, ini adalah kepala pembaginya. Nah, ini adalah stopper pin indeksnya, ya. Nah, ini adalah engkol pemutarnya, ini adalah pinnya. Nah, nanti ditarik kemudian di bagian lubang yang mana. Nah, kemudian ini adalah yang paling bawah piring pembaginya. Nah, ini ada piringan pembaginya. Kemudian ini adalah handle pengunci dari kepala pembagi. Oke. Kepala pembagi. Nah, oke, ini kalau misalkan dipecah, nah jadi seperti ini. Ini ada engkolnya, ini adalah piring pembaginya, ya, ini piring pembagi bisa diganti-ganti. Kemudian, ya, bilah guntingnya ada di sini kayak gunting, nih di bagian handle-nya, ya, engkolnya itu ada seperti gunting. Nah, di situ nanti untuk mengukur perhitungan lubang mana yang akan disettingkan, ya. Nah, ini adalah plat penggeraknya. Kemudian proses penentuan putaran poros engkol kepala pembagi. Proses penentuan putaran poros engkol kepala pembagi dipengaruhi oleh banyaknya gigi yang akan dibuat. Dapat ditentukan dengan menggunakan rumus, di mana rumusnya itu adalah N sama dengan 40 per Z, di mana N itu adalah jumlah putaran engkol pembagi. Nah, yang tadi diputar engkol pembaginya. Kemudian 40 adalah rasio perbandingan pergerakan engkol dengan pergerakan spindle. Jadi 40 itu adalah rumusnya, ya. Bukan dari mana, tapi itu rumusnya. Rasio perbandingan. 40 adalah rasio perbandingannya. Z adalah jumlah gigi yang akan dibuat. Jadi untuk menghitung rumus berapa sih jumlah putaran engkol yang akan kita buat, jumlah putarannya itu adalah 40 per Z. Proses penyetingan alat potong. Alat potong yang digunakan pada proses pembuatan roda gigi payung adalah pisau fris modul dengan ukuran sesuai modul yang akan kita buat. Nah, ini adalah modulnya. Nah, di sini biasanya di bagian permukaan itu ada serinya, seri 1, ada seri 2, di mana itu fungsinya adalah nomor cutter modulnya nomor 1 untuk pembuatan roda gigi dengan jumlah gigi 135 sampai dengan roda gigi rek, jadi agak panjang, agak banyak. Kemudian nomor pisau cutternya itu nomor 2, ini contoh nomor 2. Nah, itu untuk membuat roda gigi 55 sampai 134 buah. Nah, sampai nomor 8 bawah itu 12 dan 13 roda gigi. Jumlah giginya gitu. Jadi untuk menentukan berapa sih jumlah giginya yang akan kita buat, tentukan dulu modulnya. Modulnya adalah kita biasanya sering menggunakan modul nomor 2, yaitu jumlah giginya 55 sampai 134 buah. Proses penyayatan gigi pada gear blank. Proses penyayatan dilaksanakan dengan 3 tahapan. Yang pertama adalah proses penyayatan pertama, kemudian dilanjut dengan proses penyayatan koreksi ke-1 dari penyayatan pertama, kemudian dilaksanakan proses penyayatan koreksi kedua dari hasil penyayatan koreksi ke-1. Oke, maksudnya seperti ini. Maksudnya adalah
proses penyataan pertama, sebelum proses penyataan pertama, piece of freeze modul harus disentuhkan dulu pada permukaan benda kerja, ditempel. Lihat pada gambar di samping kanan bawah itu. Nah, jadi si benda kerja dengan modulnya itu ditempelkan dulu. Kemudian proses penyentuhan dapat dilaksanakan dengan bantuan kertas tisu atau yang tisu atau kertas yang dibasahi. Ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah proses pengaturan kedalaman pemakanannya dapat diatur dengan menggerakkan tuas mesin. Kedalaman penyataan harus disesuaikan dengan parameter yang telah ditentukan dan dihitung. Jangan asal nempel atau diputar. Proses penyataan koreksi pertama. Nah ini pertama modul disayat, set. Nah, kemudian dikoreksi. Langkah pertama adalah pada penyataan koreksi pertama dilakukan adalah menggerakkan engkol kepala pembagi sebesar N2 dengan arah perputaran yang searah dengan proses penyataan yang pertama tadi. Nah, oke. Kemudian besar N2 dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti ini. N2 sama dengan 40/4 kali Z, di mana N2 jumlah putaran engkol pada putaran koreksi pertama yang tadi yang awal. Kemudian 40 adalah rasio perbandingan pergerakan engkol dengan penggerakan spindle. Nah, Z adalah jumlah gigi yang akan dibuat. 4 itu adalah rumus awal dari N2. Kemudian langkah kedua, menggeser piece of freeze ke arah yang berlawanan dengan perputaran kepala pembagi sebesar HT. Nah, HT itu adalah jarak antara benda kerja dengan ujung modul. Dapat dilaksanakan dengan menggerakkan saddle mesin ke arah yang searah dengan putaran. Oke, nah ini langkah kedua. Besar HT yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. HT sama dengan Pi kali M/4, di mana HT adalah besar pergeseran benda kerja, M adalah modul roda gigi yang tadi, yang akan kita gunakan, Pi adalah 3,14, itu rumus umumnya. Proses penyataan koreksi ke-1, langkah kedua, itu langkah selanjutnya adalah penyataan koreksi 1 untuk setiap giginya. Ya, penyataan koreksi 1 pada keseluruhan gigi dapat dilaksanakan dengan menggerakkan engkol kepala pembagi untuk penyataan pada setiap gigi sebesar N. Nah, seperti ini. Hasil penyataan koreksi 1 pada benda kerja masih memiliki satu sisi pangkal gigi yang melebar. Jadi ada pangkal gigi yang melebar. Oleh karena itu diperlukan proses penyataan koreksi kedua. Nah, dari hasil koreksi ke-1 kita buat lagi penyataan dengan koreksi kedua. Di mana pada proses penyataan koreksi kedua benda kerja diputar sebesar N3 dengan arah yang berlawanan dengan perputaran N2 pada penyataan koreksi ke-1. Oke, kemudian besar N3 dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti ini. N3 sama dengan 2 kali N2. N3 adalah jumlah putaran engkol pada putaran koreksi kedua. N2 adalah jumlah putaran engkol pada putaran koreksi ke-1. Oke, inilah proses penyataan koreksi kedua. Langkah selanjutnya adalah pergeseran piece of freeze atau saddle mesin yang dilakukan sebesar 2 kali HT. HT itu adalah tadi jarak antara ujung modul dan benda kerja dengan arah yang berlawanan dengan proses pergeseran piece of freeze atau saddle mesin yang dilaksanakan pada proses penyataan koreksi pertama. Nah, selanjutnya langkah terakhir adalah penyataan koreksi kedua setiap gigi. Penyataan koreksi 1 pada keseluruhan gigi dapat dilaksanakan dengan menggerakkan engkol kepala pembagi untuk penyataan pada setiap gigi sebesar N. Ya, kemudian setelah melaksanakan proses penyataan koreksi 2, benda kerja berupa roda gigi payung dapat dipasang karena sudah memiliki pangkal yang melebar. Seperti ini. Ya. Nah, kepala pembagi diputar sesuai sudut yang ditentukan oleh gambar benda kerja. Kemudian modul yang kita gunakan, modul berapa. Jadi kita tahu berapa jumlah gigi yang akan kita buat. Kemudian sayatan pertama, koreksi pertama, baru koreksi kedua. Setelah itu koreksi ketiga, hasilnya adalah roda gigi payung yang akan kita buat nanti. Nah, seperti itu penjelasan bevel gear roda gigi payung yang akan kita buat nanti ketika praktikum berjalan. Terima kasih. Itu mungkin penjelasan untuk proses pembuatan roda gigi payung. Bila ada pertanyaan silahkan tanyakan. Bila kurang paham silahkan Anda bisa berselancar di YouTube di channel saya yang terdapat pada layar. Terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.